Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Cahya dari Prodi MALB NIM 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rafidi Ramadan, NIM 146 dari Program Studi Manajemen Administrasi Logistik Universitas Diponegoro, asal dari kelas B. Kenalkan, nama saya Randika Dava Praditya, NIM 400131150144. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dava Baiziskullah, NIM 40013196501154. Perkenalkan, saya Gifarida Fadilah dari kelas MALB NIM 149 dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk kelompok kami mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko transportasi udara. Sudah disadari bahwa pesawat udara yang sedang beroperasi pada suatu bandar udara penuh dengan ketidakpastian tentang keselamatan. Lebih-lebih bila pesawat udara akan melakukan pendaratan darurat disebabkan mengalami kerusakan, salah satu komponen yang berpotensi besar menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan resiko bagi pesawat udara yang sedang melakukan operasi penerbangan, apalagi dengan penerbangan komersil yang mengangkut sejumlah penumpang di dalamnya dan sudah pasti akan menimbulkan resiko keselamatan. Resiko tersebut antara lain akan menimbulkan korban bila terjadi kecelakaan pesawat udara, baik pada saat tinggal landas, mendarat, dan bergerak di darat serta parkir di apron. Di samping itu masih ada lagi penyebab resiko terjadinya keadaan darurat bandar udara seperti kebakaran gedung fasilitas bandar udara, bentuk ancaman melawan hukum, dan hal yang lain yang menyebabkan terganggunya operasi penerbangan di bandar udara. Sehubungan hal tersebut di atas, maka setiap penyelenggara bandar udara wajib menyiapkan unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKP/PK untuk menanggulangi bila terjadi kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai bentuk pelayanan dalam upaya untuk meminimalkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Identifikasi resiko transportasi udara. Beberapa resiko yang mungkin dapat terjadi dalam operasi PKP/PK saat melaksanakan penanggulangan kecelakaan pesawat udara di daerah pergerakan pesawat udara yang dituntut dengan pencapaian response time yaitu sebagai berikut. Identifikasi resiko transportasi udara. Resiko internal. Yang pertama, mempertaruhkan tanggung jawab moral. Untuk menyelamatkan jiwa manusia dan memadamkan kebakaran sebagai prinsip dasar tugas pokok PKP/PK, diperlukan waktu tanggap yang cepat dan tidak mengabaikan unsur keselamatan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kemampuan personel PKP/PK dan fasilitas yang tersedia. Dalam hal ini, unsur penyelamatan korban merupakan bagian yang paling penting dalam pelayanan PKP/PK. Dan untuk diketahui bahwa penyelamatan korban tidak harus menunggu kebakaran padam total, tetapi 90% kobaran api sudah dikuasai, tim penolong segera masuk ke dalam pesawat udara untuk mengevakuasi korban dengan pengawalan nozzleman yang senantiasa siap melindungi bila terjadi kobaran api yang mengancam tim penolong. Yang kedua, penyelamatan korban tentunya merupakan tanggung jawab moral bagi personel PKP/PK dalam pemberian pelayanan. Jika mengalami kegagalan, tentunya akan menjadi presiden buruk kinerja operasi PKP/PK dan tentunya akan berpengaruh terhadap kejiwaan. Hal ini tentunya kembali kepada personel PKP/PK, apakah tugas pertolongan tersebut merupakan tanggung jawab moral atau bukan. Karena dunia penerbangan sudah sepakat bahwa tanpa ada unit PKP/PK di bandar udara, pesawat udara tidak akan berani beroperasi di bandar udara tersebut. Dan kategori bandar udara tergantung dengan keberadaan fasilitas PKP/PK di bandar udara. Kemudian berdasarkan ketentuan ICAO bahwa tugas pertolongan merupakan tugas utama PKP/PK. Kelihatannya sudah jelas bahwa moralitas lebih diunggulkan dalam hal penyelamatan korban kecelakaan pesawat udara. Yang ketiga, keselamatan personil PKP/PK. Kecelakaan pesawat udara kemungkinan terjadi secara tiba-tiba. Hal ini dapat terjadi saat pesawat udara melakukan lepas landas, mendarat, bergerak di movement area, atau sedang parkir. Kecelakaan pesawat udara tanpa diduga dan tentunya akan berisiko cukup tinggi bagi personel PKP/PK untuk menuju lokasi kejadian. Pergerakan kendaraan PKP/PK dari fire station tentunya akan melalui jalan yang memiliki beberapa tikungan atau belokan, yang tentunya berisiko kendaraan akan terbalik jika pengemudi tidak memiliki keterampilan
dan kewaspadaan tentang kecepatan kendaraan yang diizinkan pada tikungan jalan. Jika hal ini terjadi, maka akan terwujud risiko keselamatan personel PKP-PK, yaitu mengalami kecelakaan dan kemungkinan nyawanya terancam. Yang berikutnya adalah identifikasi resiko transportasi udara. 2. Resiko eksternal. A. Keselamatan penumpang. Keterlambatan personel PKP-PK menanggulangi kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba atau bisa disebut sudden crash akan mengakibatkan resiko tinggi bagi korban. Analisis ICAO bahwa waktu yang diberikan untuk mencapai respon time tidak lebih dari 3 menit. Itu merupakan waktu paling lambat bagi unit PKP-PK untuk menguasai kobaran api pada pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Menit selanjutnya untuk mengevakuasi penumpang dan awak pesawat yang terperangkap di dalam pesawat udara. Sungguh tragis jika unit PKP-PK terlambat dan sudah jelas bagi korban yang luka berat dan meninggal dunia cukup banyak. Di samping itu, unit PKP-PK masih dibebani tugas untuk melaksanakan penanganan awal bagi korban yang mengalami luka ataupun tidak luka, tetapi mengalami stres atau pingsan. Hal ini dilaksanakan karena tim medis belum tiba di lokasi karena saat penanggulangan kecelakaan pesawat udara secara mendadak, sudah dapat dipastikan unit lain akan terlambat tiba di lokasi. Dapat dibayangkan jika personel PKP-PK yang sejumlahnya cukup terbatas kurang cepat menangani korban setelah dievakuasi, tentunya berisiko juga bagi korban yang memerlukan bantuan pernapasan dan ada kemungkinan tidak dapat tertolong jiwanya. Inilah risiko pasca evakuasi korban bagi unit PKP-PK. Keselamatan harta atau barang milik korban. Di samping nyawa korban terancam, risiko keselamatan harta atau barang milik korban juga menjadi risiko akibat kecelakaan. Walaupun sudah tertanggung oleh pihak asuransi maskapai penerbangan, namun tentunya tidak dapat terganti yang cukup sebanding dengan nilai sesungguhnya. Belum lagi dokumen penting yang diangkut oleh pesawat udara dan tentunya akan menjadi risiko cukup tinggi dalam kasus ini. Identifikasi resiko transportasi udara. Kecelakaan pesawat udara secara tiba-tiba atau sudden crash di daerah pergerakan pesawat udara yang merupakan kasus cukup sulit dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral bagi personel PKP-PK. Hal ini karena sudah ada standar atau ketentuan dari ICAO bahwa kasus tersebut akan diperhitungkan tentang pencapaian response time yang menjadi alat bukti keberhasilan operasi PKP-PK yang dipersyaratkan. Risiko yang dimaksud tentunya yang berkaitan dengan pasca evakuasi korban seperti keterlambatan pengangkutan korban ke rumah sakit, penanganan lanjut bagi korban yang mungkin dilakukan di bandar udara, dan tidak kalah pentingnya risiko petugas dalam penanganan korban keluarga yang histeris. Mengukur risiko transportasi udara. Tingkat siaga PKP-PK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan pesawat udara di dalam kawasan bandara udara, termasuk imminent crash, aircraft fire on the movement area. Dalam hal ini, unit PKP-PK akan melakukan siaga 3, yaitu langsung menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan pertolongan dan pemadaman. Dengan demikian, tingkat risiko cukup tinggi dalam penanggulangan kecelakaan pesawat udara. Yang kedua, keadaan darurat penuh, full emergency, melibatkan langsung pesawat udara. Setelah menerima berita dari petugas watchroom, maka unit PKP-PK akan melaksanakan siaga 2 dengan tindakan melaksanakan emergency response, dan kemudian kendaraan PKP-PK langsung menuju standby position dengan bergerak konvoy, dan mobil ambulans menyusul kemudian, atau tidak perlu standby di posisi. Dalam hal ini, tingkat risiko belum begitu tinggi karena pergerakan kendaraan PKP-PK menuju standby position tidak perlu mencapai top speed, sebab posisi pesawat udara masih beberapa menit lagi akan melakukan pendaratan darurat. 3. Lokal standby. Setelah menerima berita dari petugas watchroom, maka unit PKP-PK melaksanakan siaga 1 dengan tindakan melaksanakan emergency response atau tanggap darurat, dan kemudian langsung menempatkan kendaraan PKP-PK di depan fire station dengan mesin kendaraan dihidupkan. Dalam hal ini, tingkat resiko kecelakaan pesawat udara kategori rendah, tetapi kewaspadaan unit PKP-PK tetap tinggi, agar penekanan resiko dalam penanggulangan kecelakaan pesawat udara dapat dilakukan semaksimal mungkin. Adapun variabel yang digunakan untuk menilai probabilitas kejadian dan keparahan resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebisingan atau noise. Yang kedua, cuaca yang sering berubah menjadi buruk. Kemudian ada padatnya lalu lintas udara yang berisiko terhadap near miss collision.
kemudian ada miss approach, kemudian kegagalan komunikasi atau communication failure, kemudian ada jarak dua pesawat yang melampaui batas minimal atau redo set separation minimal, kemudian ada sistem yang tidak berfungsi atau sistem malfunction, kemudian ada objek asing yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada pesawat udara atau foreign object damage, kemudian ada hal-hal yang dapat mengganggu penerbangan atau obstacle, kemudian ada ketinggian bangunan di sekitar bandar udara, dan yang terakhir kendaraan di apron atau vehicle in apron. Manajemen resiko pada bandar udara menjadi salah satu aspek yang sangatlah penting untuk diperhatikan karena akan sangat berdampak pada resiko yang akan terjadi pada transportasi udara, dalam hal ini yaitu pesawat. Setiap bandar udara adalah unik dan mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri, terutama dalam hal operasional, fasilitas, dan jumlah pergerakan pesawat udara. Mengacu pada jenis resiko yang didapatkan di atas, pada transportasi udara dapat ditemukan cara pengendalian, yakni sistem pengendalian dibuat untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Sistem pengendalian berupa pencegahan terhadap peristiwa resiko yang belum terjadi dan penanganan resiko yang telah terjadi, mengacu kepada bowtie model AS/NZS 4360 yang telah direkomendasi oleh ISO 31000. Setiap pengendalian memiliki dinding-dinding pembatas atau barrier yang memiliki nilai kekuatan terhadap resiko. Setiap barrier memiliki penilaian sendiri terhadap kuat tidaknya pertahanan terhadap resiko. Ketujuh peristiwa resiko yang terdeteksi berbahaya kemudian dibuatkan dinding-dinding pengendalian berdasarkan pendapat subunit FRM.